saya mau berbicara dengan 5 karakter yang ada di Alkitab mengenai mengucap syukur. Mengucap syukur dari mimpi, mengenai mimpi dan penglihatan yang Tuhan sudah berikan, itu bukan hanya ajakan untuk ucapan dari kata-kata belaka, tapi benar-benar harus muncul dari hati kita yang terdalam. Ada 5 karakter yang memberikan contoh, karena 5 karakter ini ada yang berhasil mengucap syukur. Mengucap syukurnya itu bukan yang dalam satu kehidupan, bukan dalam satu kejadian dalam kehidupannya, tapi seluruh kehidupannya itu sepertinya menjadi suatu ucapan syukur. Kehidupan kita itu bukan hanya ucapan di 1 bulan. Ini satu pelajaran untuk seluruh kehidupan kita. Ini harus menjadi karakter dan sikap hati, kebiasaan kita di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Ada orang-orang yang berhasil, ada yang tidak. Ibadah yang pertama, bersyukur dengan memegang janji Tuhan. Saya berbicara mengenai Yakub. Dia berhasil. Yang kedua, gagal bersyukur karena menyalahkan Tuhan. Ini Esau, dia gagal. Yang ketiga, ya sekarang ini, gagal bersyukur karena salah fokus. Ini Saul. Yang keempat, bersyukur dengan cara yang benar. Itu Daud. Yang terakhir, gagal bersyukur karena memakai cara manusia. Itu Kain. Jadi hari ini saya lagi mix and match. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi ujung-ujungnya ini mengenai mengucap syukur. Ternyata itu bukan hanya kata-kata, tapi mengenai sikap hati. Bukan hanya sepertinya tindakan luar saja, tetapi sesuatu karakter yang di dalam hati. Setiap keputusan kehidupan itu ternyata startnya dari motivasi dasarnya. Jika motivasi dasarnya salah, membuat nanti tidak bisa mengucap syukur. Orang-orang yang pahit, orang-orang yang merasa selalu hidup ini gak benar, itu gak mungkin bisa mengucap syukur. Itu karena dasarnya ada yang salah. Hari ini kita belajar sesuatu yang salah. Judulnya adalah gagal bersyukur karena salah fokus. Orang ini adalah Saul. Saya ajak Anda melihat ya kehidupan Saul ya. Kenapa Saul ini gagal bersyukur? Ada 3 hal yang membuat dia gagal bersyukur. Poin yang pertama adalah memandang diri kecil. Mari kita baca di 1 Samuel 9 ayat 17. Kata-katanya demikian, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Ini saat Samuel mau mengurapi Saul. Saul masih muda. Saul waktu masih muda ini dia kelihatan banget bahwa dia ini adalah orang yang penuh dengan potensi. Ini adalah orang yang benar-benar manusia melihat saja langsung yakin. Bukan hanya manusia yang melihat, tapi manusia yang dipimpin oleh Tuhan juga bisa melihatnya. Karena yang namanya Saul itu, dia secara fisik jelas-jelasan potensinya itu tinggi. Dikatakan di Alkitab bahwa yang namanya Saul itu tingginya itu 1 kepala lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Bukan karena lehernya yang panjang, tetapi memang lebih tinggi. Jadi kalau rata-ratanya misalnya manusia itu di Israel itu sekitar 170, dia mungkin 20-30 cm lebih tinggi lagi. Karena kepala manusia kan sekitar segini, 25 mungkin 30 cm. Berarti dia itu hampir 2 meter. Dia itu tinggi banget. Ini orang kelihatan, bukan hanya itu dikatakan di Alkitab, dia dikatakan dia itu tampan. Wah, sudah tinggi, tampan. Ini orang potensi untuk jadi pemimpin. Gampang kalau cari pemimpin yang tinggi. Mau kemana tinggal lihat aja orang yang paling tinggi jalannya kemana, ikut dia jadi kayak benderanya sekalian, kepalanya jadi bendera. Mudah jadi pemimpin. Di zaman itu kan gak pakai handphone,
nggak bisa share location, nggak bisa. Ngelihatnya pakai ngelihat fisik, makanya pakai panji, pakai bendera. Kalau tinggi, bawa bendera, wah pasti kelihatan. Rajanya di sana, semua orang tinggal ngikut. Zaman itu talenta yang semuanya perangnya pakai fisik, nggak pakai komputer. Semuanya bukan pakai semuanya pakai tenaga manusia. Zaman itu kalau jadi raja berperang pakai kekuatan. Pakai sesuatu yang tinggi besar itu pasti mendatangkan keuntungan. Berarti yang namanya Saul itu punya keuntungan dibagi dengan orang lain. Dia punya advantage. Dia punya ekstra dibandingkan yang lain. Ini orang punya potensi besar. Jadi mudah saja saat Samuel melihat Saul di ayat 17. Maka berfirmanlah Tuhan, itu yakin langsung. Inilah orang yang kusebutkan, bukan hanya manusia ini. Kenapa? Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Inilah orang yang kusebutkan kepadamu. Tuhan aja sudah milih. Ini orang pilihan Tuhan loh. Ini orang yang sudah luar biasa. Secara potensi sejak lahir sudah tinggi. Dia tingginya bukan saat dia jadi raja. Sebelum dia jadi raja dia sudah tinggi. Dia tampannya bukan saat jadi raja. Dia sudah tampan sebelum jadi raja. Dia sudah dipilih lagi. Inilah orang yang kusebutkan kepadamu. Bukan hanya itu, setelah itu orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Itu diberikan otoritas. Dia diberikan posisi di atas umat, diberikan otoritas untuk memegang. Kurang apa hidup seperti itu? Kurang apa kalau orang di set up, disiapkan. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Kurang apa? Bukannya kita berdoa supaya kita mencapai di titik seperti ini. Herannya, Saul itu satu cerita seseorang yang begitu gampang membuang potensinya. Ini seseorang yang sepertinya diberikan. Kalau saya ini suka basket soalnya. Dia sudah di bawah ring, dia terima bola kosong, gak ada yang jaga. Gak bisa masukin bolanya. Karena alasan, saya orang yang paling pendek satu tim. Saya orang yang keluarga saya menganggap saya gak bisa nge-shoot, misalnya gitu. Saya tadi pagi gak bisa, saya kurang makan, kemarin malam kurang tidur. Pokoknya alasan, padahal dia ada tempat kosong, sudah tinggal semua orang jauh. Mungkin yang menjaga dia jatuh lagi kesleo kakinya. Dia sudah sendirian tinggal skor dan dia akan memenangkan timnya. Tapi pikirannya menjadi beban, semuanya salah. Semuanya salah di benaknya. Dia gak bisa skor, gak bisa menangin. Potensi hilang. Saul itu seperti ini. 1 Samuel 9 ayat 21. Ini salah satu contohnya. Kenapa dia itu memandang diri kecil, dia menghancurkan potensinya. 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul. Ini orang sudah disebutkan tadi ini loh. Kamu akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Ayat 21 menunjukkan. Kata-katanya apa? Tetapi jawab Saul. Kalau sudah mulai dari tetapi itu berarti kan yang di luar normal. Kalau dan berarti dia sepakat. Kalau tetapi itu berarti kan kebalikannya. Tetapi jawab Saul. Bukankah aku seorang suku Benyamin? Suku yang terkecil di Israel. Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Mungkin enggak. Kita itu sering mendapatkan nubuatan, kita itu sering didoakan, tetapi selalu menolak. Saya itu kadang berdoa kepada seseorang. Engkau akan dipakai nanti. Kamu nanti naik ya, jadi CGL ya. Kok enggak salah pilih ya? Selalu yang disalah. Ini sama aja. Saul sedang berkata kepada Samuel, mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Mungkin enggak. Saya ini sering jadi pemimpin, doain orang, saya dikata-katain. Saya dipermalukan. Kok pasti salah pilih deh. Jadi tiba-tiba, ini seseorang yang memandang diri kecil. Dalam beberapa kalimat dia tuh menghina banyak orang.
Coba bayangkan, dia ini orang yang paling tinggi, dia ini suku, dia dalam berapa kalimat di ayat 21 mulai dari yang kalimat pertamanya, bukankah aku seorang Benyamin, suku yang terkecil di Israel. Itu seluruh sukunya bukannya merasa terhina. Belum tentu semua orang Benyamin merasa diri kecil ya. Tapi dideklarasikan oleh Saul, suku Benyamin yang terkecil. Semua orang satu suku. Maksudmu? Suku kita yang paling kecil? Lu maksudmu apa? Ini orang yang menganggap diri kecil, dia tuh menghina banyak orang. Bukan hanya itu, dia berkata demikian. Bukankah kaumku yang paling hina? Nah, papanya, adiknya gitu ya, kokonya, saudara sepupunya, omnya semua. Maksudmu kaummu paling hina itu apa? Yang namanya papanya Saul itu itu orang yang terkaya loh, satu suku. Tapi dia bisa berkata hina. Jadi mungkin pikirnya papanya, aku sudah kerja keras kamu anggap hina. Jadi kekayaanku ini percuma bagi kamu. Kerja kerasku itu tidak ada gunanya oleh kamu. Keringatku ini kamu buat hina. Orang yang menganggap diri kecil, kelihatannya mengecilkan diri sendirinya, tapi sebenarnya dia sedang menghina banyak orang lain. Yang terakhir dia menghina Samuel. Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Ada orang-orang yang menganggap diri kecil di dalam kerajaan Allah. Ditunjuk kamu nanti jadi CGL. Yang disalahkan, keluarga aku kan jelek. Aku kan gak punya talenta. Bapak ini pasti salah pilih. Ya saya disalahin, semua disalahin. Keluarganya dihancur-hancurin. Hanya karena apa? Dia gak mau jadi pemimpin. Memandang diri kecil. Saul itu bukan contoh yang baik di Alkitab. Saya rasa jarang orang Kristen yang sering baca Alkitab itu menamakan diri anaknya itu Saul. Ada yang namanya Saul di sini? Enggak ada ya. Biasanya Daud banyak. Bukan Daud lah, kurang keren. David ya kan. Bahasa Inggrisnya ya kan. Better Call Saul itu film yang jelek ya, benar ya. Itu apa? Drug dealer, benar ya. Dan Saul pun bukan artinya nama. Ini benar-benar kalau nama Saul itu bukan nama yang diingin-inginkan. Karena Saul itu menurut Alkitab adalah seseorang yang jangan sampai kita contoh. Kalau Daud perlu kita contoh, meskipun Daud gak sempurna, tapi sifat-sifatnya ada banyak yang perlu kita contoh. Tapi kalau Saul ini, startnya aja loh. Dia ini orang yang punya potensi kayak begitu, kenapa sih dia bisa menghancurkan semua? Tapi Tuhan itu baik. Orang yang mungkin startnya minder, ya gak apa-apalah, dikuatkan oleh Tuhan. Maka yang terjadi adalah di 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Banyak orang-orang itu kalau ditunjuk, ayo melayani Tuhan, dia ngomong sebentar saya doa dulu, saya minta tanda dari Tuhan. Tanda-tanda Saul kah? Kalau disuruh, ayo nanti jadi sponsor bentar ya. Saya doa dulu, saya puasa dulu. Berapa lama? 10 tahun kira-kira. Nanti kalau Tuhan sudah menjawab, tanda-tandanya sudah terbukti. Apa tanda-tandanya? Rambutmu makin putih, biasanya dipenuhi. Ya, kalau Anda minta tanda itu pasti dipenuhin. Mungkin minta tanda dahulu, baru mau bergerak. Mungkin ada orang yang merasa kalau manusia yang nunjuk, bukan saya lah. Mungkin ada orang-orang itu yang kalau ditunjuk jadi pemimpin, dia minta di surga, di langit itu ada tulisan, nama Anda tertulis di awan-awan gitu ya. Engkau menjadi CGL gitu ya. Semuanya minta tanda yang jelas. Mungkin ada kilat yang tulisannya di tengah-tengahnya itu ada pesan, atau ada burung yang menjatuhkan pesan gitu ya. Engkau harus jadi CGL. Ada yang lempar emas ke rumah Anda 10 kilo gitu ya, sekaligus ya kan. Terus tulisan di sana ada ukirannya, engkau harus jadi CGL, baru Anda mau jadi CGL. Tapi mungkin ada orang yang memang ini ya, tanda-tanda yang diberikan kepada Saul itu mirip kayak begitu.
Itu yang sesuatu yang nggak lazim itu terjadi dengan sangat amat luar biasanya. Hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu yang menunjuk. Tuhan itu baik. Minder pun. Orang yang punya potensi tapi minder. Jadi Saul itu kekurangannya apa? Semua fisiknya sudah siap, tinggal mental, karakternya aja yang kurang. Tuhan itu masih kasih kesempatan, dikasih tanda. Ini tanda yang the ultimate tanda. 1 Samuel 10 ayat 6. Kata-katanya demikian. Ini yang tanda yang terakhirnya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Diberitahukan bahwa kalau tanda-tanda ini terjadi menunjukkan bahwa Allah menyertai engkau. Dan tanda yang terakhir adalah engkau akan dipenuhi dengan roh Allah. Dan itu terjadi. Banyak di antara kita sudah dipenuhi roh Allah. Semua ada tanda-tanda mujizat sudah diubahkan. Mungkin bisnismu dibalik. Mungkin engkau sampai menyerahkan diri baptis itu mujizat. Tapi keluargamu sudah dikumpulkan semua. Sudah suami istri sudah pulih. Tapi kalau disuruh pelayanan nanti. Mikirkannya nanti, jangan dahulu. Jangan saya masih belum siap. Masih kurang tanda-tandanya. Padahal ini tanda-tandanya sudah terjadi semua. Semua itu terjadi. Di Alkitab dicatat, semuanya terjadi. Tapi herannya, waktu benar-benar dia diangkat jadi raja, ada upacaranya, ditahbiskan untuk menjadi raja. Yang terjadi apa? 1 Samuel 10 ayat 22. Berarti semua tanda, semua kata-kata, semua nubuatan itu tidak mempengaruhi Samuel. Tidak berubah dia. Ini yang terjadi. 1 Samuel 10 ayat 22. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ini kejadian waktu seluruh Israel dikumpulkan menjadi satu. Kemudian sepertinya pakai upacara yang memilih suku mana yang nanti akan memimpin jadi raja. Benyamin keluar. Keluarganya siapa? Keluarganya papanya Saul keluar. Kemudian dari keluarganya papanya Saul siapa yang? Semua sudah ditunjuk dan keluarnya namanya Saul. Saul yang dipilih. Kemudian dicari, mana Saulnya? Tidak ada. Sampai mereka tanya Tuhan. Ini orang yang besar, tinggi besar. Kalau berdiri di sini orang sudah tahu. Kalau Saul datang pasti semua orang lihat. Karena dia orang paling besar seorang Israel. Tapi gak ada yang kelihatan. Orang yang sebesar itu begitu memandang dirinya kecil. Sampai semua orang juga gak bisa melihat dia. Sampai harus tanya Tuhan. Dia bisa bersembunyi. Dia menyembunyikan diri. Orang yang merasa diri kecil ujung-ujungnya menyembunyikan diri. Orang yang minder itu bahaya. Pastor Philip beberapa bulan yang lalu ya pernah berkhotbah mengenai budaya. Orang Indonesia itu sering minder. Minder itu kelihatannya budaya sopan. Tapi kalau mindernya seperti Saul, menyembunyikan diri sendiri, ujung-ujungnya sudah ditunjuk oleh Tuhan akan menyembunyikan diri. Ada orang-orang itu yang di dalam CG sudah bertahun-tahun. Sudah puluhan tahun di dalam CG. Tapi kalau ditunjuk, ngomongnya selalu gak siap. Mungkin bukan saya, ada aja. Dia berkata nanti saja saya mau di belakang layar, istilahnya begitu ya. Itu apa bedanya dengan menyembunyikan diri di barang-barang? Sama saja, maunya menyembunyikan diri. Ini seseorang yang memandang diri kecil. Buktinya kalau dia memandang diri kecil, dia kalau sudah mendapatkan jabatannya pun, dia itu tetap bersembunyi sebenarnya. Dia akan tetap gagal. Saya tunjukkan ini kegagalan pertama seseorang yang minder. Ujung-ujungnya dia tetap akhirnya jadi sih. Jadi raja. Jadi pun kalau menerima pun kalau hatinya gak diubah, percuma jabatannya. Di 1 Samuel 13 mulai dari ayat 8. Kata-katanya demikian. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran.
Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Aku telah melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Ini salah satu kegagalan dari Saul. Kadang ada orang yang, atau bukan orang ya, ini komentator, orang-orang yang mempelajari Alkitab, yang mengkritisi atau memulai memberikan pendapat mengenai Saul. Antara Saul dengan Daud, Daud itu dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau Saul itu kan orang yang tadi itu saya katakan ini dianggap jangan dicontoh kalau di Alkitab. Tapi ada yang memberikan komentar, sepertinya Saul itu seseorang yang di set up to fail atau disiapkan untuk gagal. Karena apa? Saul itu salah sedikit Tuhan itu marah. Saul itu seseorang yang salahnya, Anda lihat ya, kesalahannya Saul itu di tengah-tengah mempersembahkan korban bakaran. Bukan lari jauh dari Tuhan. Mempersembahkan korban bakaran itu kan di dalam konteks melayani. Di dalam konteks beribadah. Yang salah bukan ibadahnya, yang salah hatinya. Berarti Saul itu menggambarkan orang Kristen yang sudah lama di gereja. Siapa di antara Anda yang sudah lebih dari 3 tahun percaya Tuhan? Coba angkat tangan. Wow, banyak di antara Anda ya. Mungkinkah ini warning bagi orang-orang yang seperti kita ini? Saul itu orangnya sudah ngerti ibadah. Dia tuh ngerti korban bakaran. Dia ngerti semua. Tapi masalahnya dia kayak sepertinya gara-gara dia mendahului. Mestinya orang lain melakukan, dia melakukan. Dia yang melakukannya. Padahal yang dia lakukan itu ibadah. Itu dimarahin. Tapi kalau Daud melakukan, coba, dosa yang membunuh, berselingkuh dan membunuh anak buahnya sendiri, menipu. Itu bukannya itu dosa yang keji. Tapi kalau minta ampun, Tuhan gak cabut kerajaannya. Tapi kalau Saul gara-gara korban persembahan, dicabut kerajaannya. Kan sepertinya gak fair ya. Sepertinya kalau dinilai dari hasil akhir dari kesalahannya. Makanya yang harus dilihat bukan kesalahannya, tapi sumber dari kesalahannya itu apa. Makanya bahaya minder ini. Karena ada sesuatu yang memandang diri kecil, keminderan yang dari dahulu Tuhan sudah mengerti dan diusahakan oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang luar biasa. Dia akan ketemu orang ini, ketemu itu. Dia bakalan apa, terima bahasa roh, terima apa. Semua tanda-tanda semua sudah terjadi. Tetap dia gak percaya. Orang yang kayak begini, dia sudah melakukan semua ibadah pun nanti akan salah. Dia tidak mengerti inti dasarnya. Kalau kita selidiki lagi dari semua kejadian ini, Anda akan mengerti bahwa Saul tidak pernah fokusnya itu tidak pernah benar. Dia itu selalu melihatnya ke dirinya sendiri. Semua yang diambil keputusan oleh Saul itu karena dia melihat dirinya sendiri. Makanya ada kata-kata ini, ayat 9 mulai. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Saul itu janjian sama Samuel dalam waktu 7 hari Samuel akan datang ke Gilgal. Gilgal itu menandakan tempat mempersembahkan korban atau mengucap syukur kepada Tuhan. Ini mengenai ucapan syukur juga. Mempersembahkan korban itu seperti mengucap syukur kepada Tuhan. Ini mengenai bagaimana mengucap syukur dengan benar. Dia itu rasanya mau perang mengucap syukur dulu. Doa dulu gitu loh kayak. Dia itu janjian tapi gak datang-datang pemimpinnya. Terus doa sendiri aja deh. Dia doa, dia merasa sudah puas. Jadi waktu Samuel datang, dia itu berkata mau memberi salam. Itu berarti orang yang tidak merasa bersalah. Dia merasa diri benar. Dia merasa kalau melakukan urutan ibadah liturgi, gampang. Tuhan itu gampang dibeli.
Sepertinya begitu. Karena aku sudah melakukan semuanya. Kayak ada checklist bersama dengan Tuhan itu, kalau kita melakukannya seperti cek. Ya sudahlah. Sudah selesai, Tuhan itu gampang. Aku mau memberi salam. Kayaknya nggak ada salahnya. Ayat 11, tetapi, kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Gak sadar loh Saul itu kalau salah. Waktu ditanya apa yang telah kau perbuat, jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Jadi yang ditinggalkan itu apa? Saul. Fokusnya di mana? Saul. Kenapa Saul kok mengambil korban persembahan? Karena dia merasa dia bakalan ditinggal. Karena dia merasa dia sedang kehilangan orang. Mungkin nggak Anda melakukan sesuatu hanya karena diri Anda sendiri? Mungkinkah Anda itu seorang sponsor karena anak buahmu hilang, Anda puasa bukan karena Anda mau mendekat kepada Tuhan? Anda berdoa karena Anda merasa Anda ditinggal. Mungkin nggak gara-gara ego Anda merasa bahwa ada orang-orang yang mulai nggak menghormati Anda, mulai nggak nyapa Anda. Anda merasa tertuduh, Anda kelihatannya berdoa, kelihatannya puasa, tapi bukan untuk mendekat kepada Tuhan, tapi karena Anda merasa ditinggal orang. Anda bisnisnya sedang turun, Anda berdoa kepada Tuhan, bukan karena dekat sama Tuhannya, bukan karena korban persembahannya, tapi karena Anda sedang merasa ditinggal orang. Ibadah hanya untuk memenuhi ego diri sendiri, karena rakyat meninggalkan aku. Dan engkau, tiba-tiba dia nyalain, dan engkau tidak datang. Ada gak? Mungkin gak kita ini nyalain, aku waktu lagi ada masalah, CG-nya kok gak nulung aku, CGL-nya kok gak datang doain aku, sponsornya kok gak datengin ke rumahku, kok gak doain aku, kok gak nelpon aku. Anda sedang nyalain orang lain, makanya aku cari sendiri jalannya. Korban persembahan dengan nyalahkan orang-orang yang lain. Kira-kira dianggap sama Tuhan apa enggak? Buktinya enggak. Engkau tidak datang di tempat yang ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Filistin itu nyerang siapa? Israel, enggak nyerang Saul. Tapi yang dipikirin tuh iblis itu, semua yang ada dunia ini, fokusnya itu cuman Saul. Rakyat meninggalkan Saul, Filistin nyerangnya Saul. Jadi kerajaan untuk Saul, semuanya Saul deh. Fokusnya orang yang mengecilkan diri sendiri. Minder itu sama dengan orang sombong. Orang yang mikirin diri sendiri itu kan sombong sih mestinya. Tapi ternyata enggak. Orang minder itu juga mikirin diri sendiri. Fokusnya tetap ke diri sendiri. Bukan orang yang rendah hati. Ternyata sombong yang kebalik. Kalau sombong itu memikir diri sendiri lebih besar daripada apa adanya. Minder itu memikirkan diri sendiri lebih kecil daripada apa adanya. Saul itu orang sombong kebalik. Mikirin diri sendiri lebih kecil. Tapi yang dipikirin tetap dirinya sendiri. Padahal aku belum memohon belas kasihan kepada Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Dia tuh memberanikan diri bukan untuk berperang, tapi memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Berarti sebenarnya dia ngerti bahwa mestinya bukan dia yang mestinya mempersembahkan korban bakaran. Dia melanggar peraturan. Memberanikan diri melanggar peraturan. Hanya demi menguasai egonya yang masih kecil itu. Ego yang kecil bisa membuat Anda berdosa. Tiba-tiba Anda melanggar peraturan demi memuaskan ego Anda yang kecil. Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Maafkan ini kata-kata Alkitab. Saya ini berani ngomong begini karena saya ini orangnya minder. Ini teguran bagi saya. Jangan sampai tindakan saya itu hanya karena ego saya yang minder. Jangan sampai saya ini berpuasa lebih. Bukan karena saya ingin dekat dengan Tuhan, tapi karena saya minder. Jangan sampai saya itu melakukan tindakan-tindakan. Kadang begini loh, ngelihat orang lain, caranya untuk mendapatkan urapan tuh caranya kayak begitu. Anda itu cuma niru orang lain, ngelihat, caranya gitu ya. Anda kena ego, kurang. Anda mau ambil atributnya orang lain, melakukannya bukan karena Anda mau dekat dengan Tuhan, tapi hanya untuk memenuhi, karena Anda merasa diri kurang, Anda melakukan ini itu. Tindakan ibadah kayak begitu itu tidak berkenan di hati Tuhan. Daud kalau ditantang, ayo lawan Goliat, ini ku beri baju armornya Saul. Bagi Daud, enggak perlu aku.
Dia tahu siapa dirinya. Dia nggak perlu atributnya orang lain. Dia nggak perlu doanya orang lain. Dia nggak perlu aksesorinya orang lain untuk menghadapi musuhnya. Dia hanya perlu Tuhan. Kita seharusnya seperti itu. Saul, saking merasa dirinya kurang, dia itu pakai segala macam, nyalain orang lain, pakai apa, hanya untuk menutupi kekecilan dirinya sendiri. Kata Samuel kepada Saul, buatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Berarti ada rencana Tuhan untuk membuat Saul menjadi raja selama-lamanya. Saul dan keturunannya. Tapi gara-gara ini gak jadi. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kelihatannya sepertinya Saul itu gara-gara tidak mengikuti peraturan. Jika kita baca ini hanya literal saja, nanti sepertinya Tuhan hanya mencari orang yang sempurna. Daud loh, bukan orang sempurna. Tapi Daud itu orang yang mengerti motivasinya benar. Saul itu juga bukan orang yang sempurna. Saul itu mengerjakan 99% yang sepertinya dia itu. Kemana-mana Saul itu selalu tanya Umim dan Turim. Dia kemana-mana itu bawa imam. Kemana-mana itu doa. Kemana-mana itu persembahan dahulu. Tapi tidak berkenan di hati Tuhan. Karena dia salah fokus. Bahaya. Jika Anda menganggap bahwa keagamaan, kekristenan, itu hanya memenuhi peraturan, Anda akan stres. Anda bingungnya dengan, saya kurang apa ya? Ada nggak orang yang berdoa gini, aduh hari ini saya mengalami kecelakaan. Mungkin karena doa saya tadi itu biasanya setengah jam. Tadi saya doa 20 menit, kurang doa 10 menit itu makanya iblis bisa menjatuhkan malapetaka atasku. Emangnya kayak begitu Tuhan itu? Tuhan, perlindungan Tuhan apa engkau bisa beli dengan doa 10 menit lebih? Tuhan itu baik karena Tuhan baik, bukan karena doamu banyak. Tuhan itu menyertai Israel bukan karena korban persembahan, karena Allah itu atas Israel. Karena perintah Tuhan pasti menanglah. Bukan karena persembahan korban A, B, C, D, E baru Tuhan itu muncul. Tuhan gak bisa dimanipulasi dengan orang yang merasa diri kecil. Orang yang merasa diri kecil akan agamawi nanti hubungannya dengan Tuhan. Saul itu dicabut karena dia agamawi dengan Tuhannya. Dia tidak pernah menganggap Tuhan sebagai Tuhannya. Tuhan cuma aksesori dari kekurangan dirinya. Tuhan cuma tambahan. Bukan fokus utama. Bukan hanya itu. Bukan hanya dia memandang diri kecil. Saul itu melayani untuk diri sendiri. Bukan melayani diri sendiri, melayani untuk diri sendiri. Karena dia melayani Tuhan. Dia itu perang, dikatakan di Alkitab dia perang gak pernah kalah kecuali yang terakhir sampai mati. Sebelumnya dia gak pernah kalah. Dia itu melayani, dia perang untuk Tuhan. Tapi bukan, dia perang bagi Tuhan tapi bukan untuk Tuhan. Dia perang sepertinya atas perintah Tuhan tapi bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Ini ceritanya, contohnya, buktinya. 1 Samuel 15 ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Lagi-lagi mau ketemu ya Samuel dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ini kegagalan lagi dari Saul. Dia tuh gagal terus. Gagalnya di tengah-tengah perang lagi, di tengah-tengah pelayanan. Tadi di tengah-tengah pelayanan mau perang lawan Filistin. Yang kali ini sudah perang lawan Amalek dan menang. Di tengah-tengah yang tadi sebelum pelayanan, yang ini sesudah pelayanan. Dia sesudah pelayanan, dia janjian ketemu. Kalau janjiannya sebelum gagal, janjian sesudah, tetap ada gagalnya. Gagalnya di mana? Kita baca ya di sini ya. Tetapi diberitahukan kepada Samuel di ayat 12. Demikian, Saul telah ke Karmel tadi. Dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Janjiannya Samuel dengan Saul itu kata-katanya adalah, Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tapi Saul sudah pergi dahulu. Berarti Saul itu lebih pergi, lebih pagi daripada Samuel.
Kalau ini pagi, berarti yang namanya Saul itu subuh. Saul itu early, tapi early-nya kemana? Saul itu sangat cepat. Cepatnya kemana? Ke Karmel, bukan ke Gilgal. Gilgal tadi menunjukkan tempat persembahan korban, tempat mengucap syukur kepada Tuhan. Karmel di sini dikatakan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya suatu tanda peringatan itu adalah a monument to honor himself. Satu monumen untuk menghormati dirinya sendiri. Yang didirikan Saul pagi-pagi, lebih pagi dari mengucap syukur kepada Tuhan, adalah monumen bagi dirinya sendiri. Tanda-tanda orang yang kecil itu adalah orang yang butuh dipuji. Orang yang kecil itu kalau nggak dibombongin nggak berangkat. Dia sangat butuh dibombongin. Dia itu bangun-bangun monumen supaya dihormatin. Ada orang-orang yang jadi pelayanan karena enak. Kalau jadi CGL itu dicari orang, dipuji, diterima kasihin. Jangan sampai Anda cari posisi hanya gara-gara minta dipuji. Kalau Anda butuh ini, Anda kalau disuruh multiplikasi Anda gak mau. Kenapa? Nah, nanti kan berkurang orang yang muji saya. Karena Anda sedang membangun monumen bagi diri Anda sendiri. Istilahnya ngomongnya gak mungkin kayak begitu. Ngomongnya begini, ini kan teman lama sudah bertumbuh bersama, kita pelayanan bersama. Enggak, Anda cuma butuh aja monumen. Jangan sampai Anda membela monumen bagi diri Anda sendiri sebelum memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Saul itu separah itu. Ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul. Ini ya, kegagalan seseorang yang dijelaskan cukup jelas seperti ini. Ini kelihatan sekali bahwa Tuhan itu menjelaskan sebenarnya kenapa Saul dicabut. Banyak di antara kita, kenapa sih tiba-tiba dipindah pada Daud? Ini sebenarnya dijelaskan bahwa sikap hati Saul itu sangat amat menjijikkan. Sikap hati Saul itu benar-benar, ini puluhan tahun sudah jadi raja. Ini puluhan tahun sudah mengalami kemenangan demi kemenangan. Puluhan tahun mempunyai otoritas, puluhan tahun melayani Tuhan. Puluhan tahun dia itu raja pertama, dia itu inovator dari antara seluruh Israel. Saul yang dipilih dulu. Ini kehormatan sebenarnya. Di tengah-tengahnya ini sikap hatinya Saul. Anda harus mengerti konteksnya. Puluhan tahun ini sudah pengalaman. Bukan orang baru lahir ini. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatinya lah kiranya engkau oleh Tuhan. Wah, Kristen sekali ya. God bless you, haleluya. Ngomong dikit, puji Tuhan. Ya. Ini orang bahasa Kristennya tinggi sekali levelnya. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Dia ngerti gimana cara ngomong sama pendeta. Kalau ketemu sama pendeta, Pak pendeta, Tuhan memberkati. Di belakang, kurang ajar ya orang ini kok Jadi Saul itu seperti itu. Pikirnya Tuhan gak bisa dengar suara Anda di belakang. Ini kenapa kok namanya Saul itu kok dicabut gara-gara itu. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Orang yang seperti Saul selalu merasa dia orang Kristen yang baik. Ayat 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu? Sarkasem keluar. Aku dengar mbek ini apa ya? Sarkasem. Samuel sudah malas ngomong sama Saul. Ayat 15, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Waktu dia mendengar sarkasme dari Samuel, Saul langsung tahu, ada yang salah ini. Orang yang rendah diri itu selalu menyalahkan orang lain. Ini kan dulu kan suka nyalahin Samuel lah, nyalahin rakyat yang meninggal. Sekarang dia nyalahin rakyat lagi. Ini sudah puluhan tahun jadi raja. Yang tadi masih perang pertama, ya oke lah. Ini perang sudah berapa kali, sudah menang terus. Dia masih nyalahin rakyat lagi. Emangnya keputusan rakyat kalau nyimpen ini namanya kawanan domba, pasti perintah dia. Tapi dia salahin orang lain, dia gak mau tanggung jawab. Rakyat yang menyelamatkan kambing domba yang terbaik
maksud untuk mempersembahkan. Waduh, kekristenannya keluar lagi sepertinya keagamawian. Sorry, bukan kekristenan ini. Ini keagamawian. Mempersembahkan korban bagi Tuhan, tapi ada ketahuan. Bagi Tuhan, Allahmu. Puluhan tahun ini. Allahnya siapa? Samuel, bukan Saul. Ayat 16, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berjalanlah Samuel. Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah dan tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ini sepertinya Samuel sedang mengkhotbahin. Kamu mau memandang dirimu kecil, kamu memandang statmu engkau orang yang minder. Tapi bukannya Tuhan sudah kasihin jabatan, Tuhan sudah kasihin urapan, Tuhan sudah kasihin kemenangan, Tuhan sudah kasihin semua, Tuhan sudah kasihin mimpi dan penglihatan, Tuhan sudah siapkan semua. Tapi kalau Tuhan suruh perintahkan, kenapa engkau melanggar? Mengapa? Kalau orang yang memandang diri kecil, dia gak pernah bisa mengucap syukur. Dia gak pernah bisa melihat bahwa dia ada orang yang punya posisi. Dia gak pernah bisa melihat bahwa Tuhan sudah memberikan dia kemenangan. Dia selalu menyalahkan orang lain. Dia selalu melihat diri sendirinya masih ada yang kurang. Bahkan setelah dimarahin pun dia gak mau bertobat. Saya ajak Anda lihat ya. Ini di 1 Samuel 15 ayat 27. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Ini kelihatan sekali bahwa pertobatan yang tidak benar, pertobatan yang tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhannya sendiri. Apapun yang dilakukan hanya untuk membuat manusia menghormati dia. Entah itu pendeta menghormati dia, orang sekelilingnya menghormati dia. Yang penting melayani, menyembah Tuhan untuk dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak pernah menjadi Tuhannya. Poin yang terakhir, mengasihani diri sendiri. Sikap hati orang yang minder, menganggap diri kecil, selalu mengasihani diri sendiri. Fokusnya itu selalu aku. Fokusnya gak pernah Tuhan. Orang yang fokusnya kepada aku terus, itu salah fokus. Gagal bersyukur akhirnya. Dikasihin posisi, dibuang begitu saja. Dikasih otoritas hanya untuk diri sendiri. 1 Samuel 22 ayat 7 dan 8. Kata-kata yang demikian. Lalu berkatalah Saul, ini poin ketiga, mengasihani diri sendiri. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri dekatnya, cobalah dengar ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepadamu kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100? Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini. Kalau baca ini ya, kata-kata aku, semuanya aku. Yang fokusnya itu aku. Gak ada Tuhannya, gak ada orang lain, gak ada rakyatnya. Pokoknya semuanya, hidupnya Saul itu mengenai diriku. Ini sekarang dia nyalain orang lain, kamu itu gak cemas mengenai aku. Dia itu mengasihani diri sendiri. Victim mentality. Semua yang lain baik,
semua yang terjadi yang jelek, ini semua pasti ada orang ketawa di belakang kamu ngetawain aku ya. Orang ngomong muji, aduh kamu kelihatan kurus, pikirnya aku gak bisa beli makanan ya. Diomongin kurus loh, tetap salah. Orang mengasihani diri sendiri apapun dia omong, aduh ketawamu baik sekali. Loh, emangnya apa? Aku cengenges gak bisa serius. Pokoknya salah deh. Fokus apapun bisa salah kalau orang ini selalu mikirinnya diri sendiri. Tuhan, orang yang fokus diri sendiri nanti ini konklusinya. 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan itu kepada Daud bin Isai. Ujung-ujungnya semua potensi yang sudah disiapkan diserahkan orang lain. Hanya karena dia memandang dirinya sendiri. Salah fokus ke dirinya. Tidak pernah fokus kepada Tuhan. Hari ini saya mau tunjukkan satu kesaksian. Ada seseorang yang kalau dia mau fokus kepada kelemahan bisa. Tapi dia memilih untuk fokusnya kepada Tuhan. Dan dia tidak memandang bahwa kelemahan dirinya. Dia gak minder. Mestinya startnya minder dan dia layak untuk minder. Tapi ujung-ujungnya dia bisa mencapai potensinya. Padahal kalau Anda lihat nanti dia punya lebih banyak alasan daripada Saul. Tapi hatinya dia gak kayak Saul. Silakan nikmati videonya Santi. Silakan. Itu aku merasa insecure soalnya aku itu kerasa Tuhan itu tidak menerima aku apa adanya. Kan emang aku dari lahir dari TV jadi selama ini aku kayak punya insecurity, jadi minder, jadi aku itu cenderung menyalahkan keadaan atau aku itu mengasihani diri sendiri. Ya itu salah, jadi aku selama ini bermental korban gitu. Tapi dengan berjalannya waktu aku didewasakan, aku gambar diriku utuh. Jadi bahwa Tuhan itu menciptakan setiap kita dengan segala talenta maupun keterbatasannya untuk mengenapi visinya atas keluarga, pekerjaan kita, dan komunitasnya. Ya, ini kesaksian yang Santi minggu lalu di CG. Mama bilang, sejak aku terima Yesus, aku lebih gak minder, lebih penuh damai sejahtera dan sukacita. Bukan berarti aku tidak pernah malu lagi, tapi setidaknya itulah perubahan hidupku yang dilihat oleh Mama. Jujur, aku happy dengan kesaksian Mama tersebut. Kemarin pada saat mission trip ini, Santi diberikan kesempatan ditunjuk untuk mendoakan orang-orang yang maju altar call. Dan Santi bisa ceritakan, Santi, kamu mendoakan berapa orang dan apa yang ada di hatinya Santi. Kemarin aku mendoakan orang, aku minta Roh Kudus menjamah orang itu, penuhi orang itu dengan kasih Tuhan. Lalu aku minta Tuhan rohani untuk bisa melengkapi visi dan devotion. Soalnya yaitu pengalaman hidup yang aku alami dari sejak awal yang membuat momentum di mana aku bisa menangkap visi Tuhan atas setiap kita. Itu
dalam ada tertulis dalam Efesus 2 ayat 10 bisa dibaca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua bangkit berdiri. Kita mau hidup di dalam mana? Memikirkan diri sendiri, memandang diri kecil, atau melihat mimpi dan penglihatan yang Tuhan sudah siapkan dalam firman Tuhan, bahwa kita adalah ciptaan Allah. Tuhan mau kita tinggal di dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Santi tidak punya talenta seperti Saul. Dia tidak setinggi Saul. Dia layak memandang dirinya kecil dengan segala kelemahannya, tapi dia membuang jauh-jauh segala Saul dalam kehidupannya. Tuhan bisa pakai Santi dengan kondisinya itu. Dia bisa bekerja, tidak bergantung pada orang lain, meskipun dia jalan butuh tuntunan orang. Dia mau melayani, dia mau mendoakan orang lain. Dia bahkan sudah menjadi sponsor di JG-nya. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia mengimani firman Tuhan. Dia mau bergerak. Tuhan rindu memakai kita semua.